Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Kamu dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, atau internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Berikut peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Perhatikan penomorannya ya. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok dan pendukungnya. Perhatikan gambar berikut. Bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Perhatikan gambar berikut dan tulislah informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ingat kembali ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Nah, simaklah teks berikut ini ya dengan cermat. Tentukan gagasan pokok paragraf tersebut. Gagasan pokok. Kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Tentukan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Gagasan pendukung. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Nada ada yang tinggi dan ada pula yang rendah. Tinggi rendah nada. Jika terdapat tanda satu titik di bawah not, maka lagu dinyanyikan lebih rendah dari nada aslinya. Jika terdapat tanda satu titik di atas not, maka lagu dinyanyikan lebih tinggi dari nada aslinya. Panjang pendeknya nada ditandai seperti berikut. Nada 1 dan 2 masing-masing setengah ketukan. 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, nada 1 setengah ketukan, dan nada 2 setengah ketukan. Yuk kita nyanyikan lagu berikut ini dengan tinggi rendah nada yang benar ya. Kita bekerja
adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ukuran yang digunakan dalam tempo adalah beat. Beat adalah ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Contohnya dalam birama 4/4. 1 beat sama dengan 1 ketukan. Sehingga 1 birama berisi 4 beat. Berikut adalah contoh macam-macam tempo. Coba perhatikan, ada gunung, ada lautan. Wah, betapa kayanya ya negeri kita Indonesia. Wah, Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia kita wajib melestarikannya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dapat dibedakan menjadi 2. Yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya alam hayati yang bisa kita sebut dengan tumbuhan atau nabati ada buah-buahan, jagung, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh non-hayati atau disebut dengan hewani. Contohnya ada ikan, ayam, sapi, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati. Contohnya ada air, batu-batuan, dan sinar matahari, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi 3. Yang pertama energi, yang kedua mineral logam, yang ketiga mineral non-logam. Contoh dari energi yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk mineral logam contohnya adalah biji besi, emas, logam, tembaga, dan lain sebagainya. Untuk mineral non-logam contohnya adalah kapur, pasir, dan sebagainya. Selanjutnya adalah apa saja manfaat sumber daya alam yang ada di darat dan di laut. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Apalagi 2/3 dari Indonesia adalah perairan. Karena itu Indonesia dijuluki dengan negara maritim. Lalu apa saja ya yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Yang pertama, perikanan. Jenis ikan yang dimanfaatkan dan dikonsumsi masyarakat Indonesia ada ikan cakalang, layur, tuna, kerang, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Yang kedua ada industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan di Indonesia. Garam ini dibuat dengan penguapan air laut.
Sentra garam di Indonesia terletak di Gresik, Madura, Pati, Rembang, dan sebagainya. Garam dibuat dengan menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan yang kaya akan serat. Wilayah Indonesia mempunyai kemampuan untuk memproduksi rumput laut, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Sektor yang paling terbesar dari sumber daya alam laut adalah dari segi sektor pariwisatanya. Indonesia memiliki banyak sekali pantai, sehingga bisa menarik para wisatawan. Sekarang adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal dari perkebunannya dan pertaniannya. Beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari sumber daya alam darat yaitu padi dan jagung. Padi dan jagung merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sapi. Sapi bisa kita manfaatkan daging dan susunya. Selanjutnya ada emas. Emas bisa kita manfaatkan untuk membuat perhiasan. Itu tadi adalah manfaat dari sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di laut.